mau ngobrol itu santai banget. Bahkan topik-topik yang kita bahas tuh kalau di podcast Keluarga Siaga Live Boy ya, topik-topik yang memang kayak seolah-olah sepele terjadi sehari-hari, tapi tuh banyak harusnya manfaat itu dia yang yang bisa mau didapatkan. aku tanyain ya. Kan Apa aku tuh? suka nonton juga nih ya kan Iya. podcast ini kamu sama narasumber-narasumber yang keren-keren gitu. Iya. Kenapa kali ini kamu ngajak aku suami kamu? Nah, karena topik ini pas sekali dengan kamu ya, biar kamu tuh mendapat teguran dari sisi kesehatan dan medis. Kalau aku yang ngomong, biasanya kamu suka Aku pamit tidak dulu kalau mau begitu. Jangan dong. Kita ngobrolin tentang bahaya kuman di toilet. Waduh. Coba ayo Mams ngaku. Suka percaya nggak kalau nitipin anak-anaknya misalnya pipis atau buang air besar sama bapaknya? Kalau saya sih kurang. Karena kadang-kadang suka nggak diterapkan gitu. Aku udah membuat SOP kalau anak masuk kamar mandi kudu begini. Terus abis itu biasanya nggak semuanya dijalankan. Kalau sama seorang bapak biasa gitu ya Prof ya. Prof juga cowok ya. Salah. Kan Prof juga seorang bapak dong. Iya juga sih bener ya. Tapi kenyataannya gini, bener ya. Apa? Ini Prof ya beneran. Saya kalau sama diri saya sendiri mungkin agak cuek. Tapi kalau sama anak enggak. Beda. Kayak misalnya nemenin anak buang air kecil gitu. Iya. Pasti saya cuci tangan sama dia juga. Saya suruh dia cuci tangan. Tapi kamu Tapi enggak. kalau saya sendiri Iya. kadang-kadang ya udah cuci tangan asal aja gitu. Nah tuh kan terbukti kan jujur. Dikit-dikit kita pancing aja. Biar nanti mengakui ya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi waktu dulu kamu bantu gak sih waktu uti toilet training ya? Lah ya bantu lah. Aku tahu aku yang nempelin itu loh yang pispot kecil itu buat anak di tembok Oh iya. gitu kan. Kok di tembok sih? Ya, Di WC tembok. dong. Oh yang digantung. Di tembok yang kalau udah digantung, yang selesai buat pipis, dipakai. yang buat Iya pipis. benar. Pokoknya benar-benar waktu itu tuh anak kita tuh toilet training yang pertama sama yang kedua kurang lebih sama lah. Umur-umur 2 gitu ya Prof ya. Harusnya toilet training tuh umur berapa ya Prof? Jadi dimulai umur 2 dan Iya. kita harapin umur 3 dia udah mandiri. Udah mandiri, Ya. termasuk kayak malam kita pasangin anti ompol tuh buat kasur ya Prof ya. Takut-takut nanti ngejemur kasur setiap hari kan repot ya. Jadi biar spraynya aja yang diganti-ganti gitu. Dan alhamdulillah memang lolos berhasil ya kurang lebih 1 tahun sih ya Prof umur ya. 3 dia biasanya udah Iya, bisa. ada masa-masa kayak waktu belajar toilet training tuh misalnya kalau ke tempat umum kadang saya masih pakein popok Oke. supaya kalau tiba-tiba bablas nggak berceceran yang kayak gitu-gitu. Ingat nggak? Nggak sih kayaknya ya. Kalau bapaknya kan tau beres Iya. aja biasanya ya. Kayak dulu kan cuma kayak dalam hati tuh kayak apa iya ya? Apa iya begitu Cuman ya? saya waktu itu gitu cuma ngerasain yang tuh di kasur gitu kan. Pernah kena rembes Iya, ya gitu. tiba-tiba, pernah. celana basah kenapa nih gitu kan. Tiba-tiba udah kena pipi Iya, segala tengah macam. malam harus bangun gitu gara-gara anak ngompol. Itu termasuk toilet training ya? Iyalah. Karena di kepala saya gitu sebagai bapak-bapak gitu ya dok atau prof, toilet training itu kita melakukan kegiatan yang anaknya juga melakukan kegiatan gitu. Misalnya ya pipis di tempatnya gitu. Atau mungkin pipis harus sikapnya seperti apa. Habis pipis atau habis buang air besar harus cuci tangan. Itu termasuk mungkin yang tidur harus pakai alas itu toilet training juga ya? Sebetulnya itu upaya pencegahan sih. Ya, jadi toilet training itu sebetulnya mendidik dia bahwa buang air kecil itu bisa dikendalikan dan ada tempatnya. Nah balik lagi ngobrolin seputar tadi bahaya-bahaya kuman di toilet ya. Aku tuh sempat baca ya Prof, katanya di kamar mandi itu ada lebih dari 77.000 jenis bakteri dan virus. Wih, banyak banget. Benar Prof. Jadi memang kita kadang-kadang datang ke satu tempat, Iya. satu rumah atau ruangan, Iya. ya tempatnya bagaikan kamar yang bersih, Iya. menyenangkan, wangi, ya, terang. Padahal itu sebetulnya suaka marga satwa. Wow. Iya, ya kan? Di toilet Ada dinosaurus prof. Aduh dinosaurus makin kelihatan dong. Ada apa Iya. prof? nggak kelihatan tapi berbahaya. Nah itu yang kelihatannya seolah-olah bersih. Kayak Iya, nggak apa-apa ini bagus gitu ya Prof ya. Wangi, Iya. padahal kuman-kumannya ganas Waduh. dan jumlahnya berkelebihan Wow. dan bisa menyebabkan penyakit. Nah ditambah lagi ini juga kemarin itu juga sempat aku agak lumayan berdebat sama Kinos ya Prof ya.
Jadi muncul nih seliweran kayak di TikTok, di Instagram gitu tentang, aku pun baru tahu bahwa ya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa kalau kita mau nge-flush toilet itu apanya harus ditutup dulu gitu si toiletnya gitu, karena kalau misalnya dibiarin kan itu dari tekanan si air flushnya itu bisa kayak malah menyebarkan kuman-kuman gitu. Aku cerita sama dia, dia jah nggak segitunya juga kali Dul gitu jawabannya gitu. Tapi itu benar Prof? Bener, ada yang membuat penelitiannya. Oh. Profesor dari Jerman. Iya. Dia memberi warna ya si kuman-kuman itu Iya. dengan dengan radioaktif gitu ya. Iya. Atau yang fluoresen. Jadi dia flash itu kelihatan si ininya. Beterbangan Prof? Beterbangan 1 sampai 2 meter. Wow. Terus dia nempel, makanya bisa sampai ke langit-langit, ke dinding, terus turun ke bawah, Iya. sama kehirup. Aduh. Makanya tadi saya bilang kan bisa ke paru-paru ya, kalau kebetulan daya tahan tubuh jelek ya itu bisa. Tumbang juga ya Prof? Iya. Betul. Jadi memang ada fungsinya si tutup itu tuh. Iya kan nggak cuma buat pemanis Iya, doang ya bukan Prof cuman, ya. Fungsi yang lain, tapi memang begitu kita mau flush, tutup dulu baru kita flush. Ya, jangan jadi justru kita mau ngecek lagi, lihat lagi ini udah. Iya. Iya. Atau dibuka terus langsung di flash, masuk semua itu. Kehirup semuanya. Jadi memang Iya. benar itu. Ada penelitiannya, ada publikasinya bahwa kita harus menutup saat nge-flash. Tuh, dapat lagi nggak tuh informasinya? Emang kamu suka tutup dulu? Iya, semenjak aku melihat informasi itu, jadi sekarang aku kalau misalnya abis buang air kecil atau buang air besar, selalu aku tutup dulu, terus abis itu aku flush sampai dia berhenti, benar-benar baru biasanya aku buka lagi gitu. Dan aku suka semprotin pakai desinfektan gitu. Oh, jadi nggak boleh dianggap enteng ya Prof? Ternyata Iya. emang ada efeknya malah ya, Iya. apalagi buat anak kecil Nah, ya kan? udah Iya. ada penelitiannya profesor yang melakukan. Jadi buat mom semua mudah-mudahan juga mendapat informasi baru ya. Karena aku pun termasuk yang biasanya ya udah main flash aja gitu. Ternyata si tutupnya itu ada fungsinya. Ditutup dulu baru di flash biar kuman-kumannya nggak menyebar. 1 sampai 2 meter jaraknya jauh. Kamar mandi kita cuma 30 cm. Wah, itu udah kumpul banget itu. Di semua peralatan kamar mandi kita. 30 cm. Lebar. Gitu. Gimana 30 cm? Kebayang kan, nyebarnya jauh banget sampai ke sana kemari gitu. Iya. Kecil banget rumah kita 30 cm di toiletnya ya. Iya. Aduh, nah terus tadi kan saya tanya sama Kinos juga ya Prof, kayak ngebersihin kamar mandi ya kalau di rumah kami ya kayak 1 kali sehari gitu. Sebenarnya harusnya ngebersihin kamar mandi tuh berapa kali sih Prof? Katanya kalaupun udah dibersihin, kumannya bisa datang lagi ya? Sebetulnya tergantung seberapa sering ya dipakai ya. Iya. Tentu saja yang publik kan bisa Public 1 toilet ya. kali, bisa 2 kali, Iya. bisa 3 kali, ada shiftnya kan kalau Iya. mereka cleaning service itu ya. Tapi kalau di rumah yang paling enggak sekali sehari lah ya, paling enggak ya. Iya, Paling enggak sekali. Kalau yang pakai hanya anggota rumah aja. rumah sekali atau paling banyak 2 kali. Tapi sekali aja udah cukup, yang penting efisien. Tapi itu kuman nggak pergi, dia ada terus di situ. Oh. Makanya yang kita lakukan kita menggunakan desinfektan ya, Iya. mengelap ya, mengepel Iya. dan membersihkan dindingnya. Juga jangan lupa langit-langitnya itu hanya mengurangi risiko transmisi infeksi. Oh. Kita kan nggak bisa mensterilkan toilet iya, kan. satu ruangan gitu ya Prof Jadi ya. kita hanya mengurangi risiko transmisi infeksi dari si kuman ke tubuh kita. Iya. Di samping itu ya tubuh kita juga harus daya tahan tubuhnya baik ya kan. Lingkungannya juga tadi ya sirkulasinya baik. Nah itu mengurangi risiko transmisi infeksi. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi benar Prof kalau ternyata perempuan itu lebih mudah tertular infeksi ketimbang laki-laki gitu. Sebetulnya anatominya ya yang Iya. bikin. Jadi kan dia juga posisinya juga lebih nempel kepada si toilet Iya. ya kan. Kan duduk kalau laki-laki masih bisa berdiri betul. gitu ya Terus Prof. jaraknya uretranya juga pendek Iya. ya kan. Laki lebih berdiri, lebih Iya. jauh ya. Kemudian anatominya juga lain. Jadi demikian memang wanita lebih rentan gitu ya. Nah, tapi tidak berarti bahwa perlu ya khusus sih sebetulnya yang standar-standar aja. Jadi juga
perlu menambah kekhawatiran gitu Iya. ya. Tapi sebetulnya sama lah sebetulnya risikonya. Hanya gara-gara Ujung-ujungnya balik lagi ke kebersihannya itu ya Prof ya. Itu habit yang mesti diperkenalkan oleh orang tua. Kan dia cari itu, dia cari idola sebetulnya Iya, kan. Dia cari benar. model kan. Iya. Daripada kita ngomong sampai berbusa-busa tapi Betul. dia lihat lu juga ngomong Nah, gitu, ngomong itu gitu. dia. Mendingan kita ngasih contoh sehingga akhirnya dia refleks dan Ngikutin gitu ya. dari saya akhirnya menjadi gaya hidup ritual Betul. ya. Jadi kebiasaan Karena gitu ya Prof. hard disk dia kan mesti kosong tuh. Iya. Sekarang kita mau namain si hard disk dia bertahap dengan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan bersih, kebiasaan-kebiasaan yang bikin dia sehat. Nah itu yang kita bisa lakuin. Itu mulai dari toilet itu. Mulai dari toilet tuh. Memberikan contoh. Bukan sekedar menyuruh. Kamu juga gak nyontohin yang baik. Kita kalau berantem kamu tuh di kamar mandi. Siapa aku di kolam ikan. Iya. Tadi Prof bilang kayak anak kecil harddisknya masih kosong. Kok aku masih kosong juga ya sampai sekarang harddisk aku ya. Kalau itu emang harddisknya rusak. Bukan kosong.